Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah, penguasa langit dan bumi, penentu segala sesuatu. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Semoga Allah menggolongkan kita jadi ahlul yakin, amin ya rabbal alamin, dan ahlul istiqomah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kali ini tarhib Ramadan saja ya. Harusnya hari-hari menjelang Ramadan hari-hari yang penuh kebahagiaan, bukan hari-hari yang jadi beban. Silakan cek hati kita, sejauh mana kebahagiaan kita menghadapi Ramadan. Itu menjadi salah satu alat ukur tingkat keimanan kita. Kenapa? Karena goal dari Ramadan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu saum di bulan Ramadan ini sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelummu agar menjadi takwa. La'allakum, agar kalian bertakwa. Sedangkan takwa itu adalah orang yang sangat dimuliakan Allah. Jadi gini hadirin, hidup ini kan aslinya sederhana. Bagaimana caranya kita disukai Allah? Kalau Allah suka kepada kita, maka beres hidup ini. Karena apapun yang kita inginkan Allah tahu, apapun yang kita perlukan Allah tahu, apapun yang terbaik bagi kita Allah lebih tahu. Dan semua yang kita inginkan, semua yang kita cemaskan ada dalam kekuasaan Allah. Jadi tidak ribet sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, jalan keluar. Masalah apapun dalam hidup ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Semua masalah kita itu hanya baru bisa beres kalau Allah menolong. Dan pintunya adalah takwa. Dan Ramadan ini adalah shortcut, jalan pintas jadi orang takwa. Jadi ini keren sekali hadirin ya. Gimana kita jadi orang yang disukai Allah? Ini Ramadan. Segala kemudahan itu ada di bulan ini. Bayangkan amalan sunnah dicatat wajib. Amalan yang wajib beratus kali lipat pahalanya. Contoh surat Al-Baqarah 286 ayat 6.210 kata, 25.500 huruf. Kalau sekarang kita baca dengan ikhlas, maka kita dapat 1/4 juta lebih kebaikan, karena satu huruf itu dikali 10. Jadi tidak usah heran orang yang membaca surat Al-Baqarah
itu dapat 1/4 juta kebaikan. Ini santri dengan Ustadz Jiwar berangkat ke Australia. Tadi malam 4 orang, 1 ustadz, 2 dari Baitul Quran, 1 mahasiswa untuk membantu. Saya baru dapat bacanya, jadi sepanjang jalan baca surat Al-Baqarah. Sampai di sana tidak ditanya apapun, nyelonos saja masuk. Saya berani mengatakan ini karena saya suka ditanya, hadirin. Sekarang saya mau baca juga Al-Baqarah. Padahal itu baru masuk ke sana, yang 3 itu. Biasanya ditanya, diperiksa, dibuka, digeladah. Tapi kalau Allah mau mudahkan, mudah saja. Ini di bulan biasa nih. Di bulan Ramadan besok sesudah azan maghrib baca surat Al-Baqarah, wah itu bisa miliaran kebaikan tuh, ratusan juta. Kalau kali 700 kali lipat, 700 kali, hitung sendiri ya. Itu dengan baca surat Al-Baqarah. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Belum lagi 1 butir kurma itu bisa pahalanya buka. Ini sekarang ditahan ini seharian. Besok cukup 1 butir kurma tuh. Ya tapi kitanya saum ya. Beli aja sekintal sudah beres ya. Kita dapat pahala saum. Ini saya untuk dapat pahala saum karena hutang ini belum lunas, harus nahan seharian lapar haus. Besok Ramadan hanya ngasih buka 1 butir kurma dengan ikhlas bisa dapat pahala saum. Jadi semua kemudahan mencapai pahala itu ada di bulan Ramadan dengan mudah. Ampunan juga bisa habis, dosa kita bisa seperti bayi lagi. Ada di sini. Bahkan mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih beramal terus. Masya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu ada di malam Lailatul Qadar. Kalau orang dapat Lailatul Qadar itu dihapus, bukan cuma dosa ditutupi, tapi sampai jejak-jejak dosa itu hilang. Harusnya kita super excited ya mau Ramadan ini. Nggak kekejar. Maaf ya, mungkin pernah dengar kisah ada kakak beradik yang meninggal, kakaknya, adiknya atau kakaknya, pokoknya salah satu ini soleh, baik akhlaknya, ibadahnya bagus, sampai kalau tidak salah wafatnya juga di medan perang. Saya mohon maaf kalau saya tidak membuka lagi ini. Nah setahun kemudian meninggallah saudaranya. Lalu ada sahabat Nabi yang memimpikan. Dalam mimpinya itu ternyata yang masuk surga ini yang meninggal belakangan. Bukan yang begitu soleh dan itu juga ke surga, tapi yang duluan yang tidak sesoleh yang sebelumnya. Sesudah ditanyakan kenapa bisa begini? Bukankah yang belakangan ini mendapatkan 1 Ramadan lebih dari yang terdahulu? Mudah-mudahan nanti malam saya bisa baca lagi tentang hadis ini. Jadi dapat 1 Ramadan itu bisa nyalip itu. Saking hebatnya Ramadan. Kenapa jadi mikir begini? Makanya kalau lihat yang lebih tua jangan berani meremehkan, karena Ramadan yang dilaluinya lebih banyak.
Saya sudah rada tua ya, hati-hati. Tapi Ramadan juga kalau tidak sungguh-sungguh berarti kufur nikmat. Karena belum tentu kita hidup Ramadan yang akan datang. Apa kuncinya? Coba dengar hadis ini. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Hadis sahih ini. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan wahtisaban, dan benar-benar yang dilakukannya ini hanya mengharapkan pahala dari Allah, gufirallahu ma taqaddama min dambi, diampuni semua dosanya yang lalu. Iman dan wahtisaban, ihtisab. Jadi ini rahasianya kalau ingin sukses. Jadi kita harus benar-benar merasa yakin bahwa Ramadan ini adalah nikmat besar dari Allah, jamuan Allah. Bagaimana Allah yang maha baik ingin sekali kita itu selamat dengan diberi kesempatan kita menjalani Ramadan ini. Kita percaya kepada semua yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Ampunan, pahala, pertolongan, ini iman ya. Jadi ini Ramadan itu Allah yang memberi, jamuan dari Allah. Apapun yang Allah janjikan kita percaya dengan yakin. Nah ini baru akan nikmat Ramadan ini. Jadi sudah tidak ingat baju baru, kolak ya, yang cemen-cemen, yang biasanya Ramadan tuh sweet ada apa tuh, wow apa, THR, sarung baru, bagi-bagi kupat. Itulah ya, naik derajatnya kepada ampunan, pahala, mustajabnya doa, berlipatnya jaminan Allah. Dan ada yang keduanya nih, yang kita lakukan ini benar-benar bukan untuk apa-apa dan siapa-siapa kecuali ngarep-ngarep diterima Allah. Jadi pahala akhirat itu bagian dari keikhlasan ya. Orang yang meyakini dan sangat menginginkan pahala akhirat itu orang ikhlas. Jadi bukan hitung-hitungan, karena Allah yang menjanjikannya. Maka dilatihlah Ramadan ini, selain kita belajar bagaimana beramal yang Allah sukai, ada lagi yang paling pentingnya, wahtisaban. Jadi benar-benar membersihkan hati dari berharap apapun dari siapapun, kecuali hanya berharap dari Allah. Ini kuncinya. Jadi artinya Ramadan ini mujahadah ikhlas, mujahadah stop berharap apapun, stop berharap apapun, sehalus apapun dari selain Allah. Jadi apapun yang dilakukan murni, ya Allah saya lakukan ini karena Engkau. Jadi kalau baca Quran itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbayang itu ya Allah jadikan setiap huruf ini semata-mata karena Engkau, agar Engkau ridho. Nah gitu. Setiap sedekah, ya Allah semoga Engkau ridho. Udah nggak ada kepikiran orang berterima kasih, tidak ada kepikiran orang balas budi, tidak ada kepikiran posting ya, naiknya subscriber, follower, nggak ada itu, cemen suremen, maaf yang namanya sama ya. Sahur lillahi ta'ala, ya Allah saya sahur karena Engkau. Rasulullah SAW menganjurkan sahur, saya sahur karena Engkau ya Allah.
baca Quran, saya baca Quran ini semoga engkau ridho. Udah anteng, ada orang tidak ada orang. Terus ada yang, Kang maaf ya bacaannya kurang baik. Ya Allah terima kasih, engkau tahu bacaan saya kurang baik, engkau gerakan hambamu untuk mengoreksi. Boro-boro urusan masing-masing. Enggak, yakin Allah yang menggerakkan. Emang ada yang bisa ngoreksi kita tanpa izin Allah? Tuh kan nggak jawab, terserah mau jawab mau tidak. Agus, kamu ngantuk Gus? Berjuang ya, sing ikhlas baca Quran tuh. Sekarang kita di rumah nyapu beres-beres, benar-benar ya Allah saya nyapu karena engkau. Saya gosek wesek, nggak usah di ngomong gitu di toilet ya nggak? Ya Allah saksi karena nggak pantas begitu. Hati udah nggak bisa lepaslah dari Allah kalau niatnya. Ya Rob saya gosek toilet karena engkau. Pakai baju, saya pakai baju ini semoga engkau ridho. Nyapu semoga engkau ridho. Nyiapkan makanan semoga engkau ridho. Nyuci piring, ya Allah saya cuci piring ini semoga engkau ridho. Apapun yang dilakukan, bersihkan niatnya, rasakan enak itu melakukan kebaikan. Selain nyaman, nikmat, ringan, kuat dan istiqomah. Aduh si papa ngadak-ngadak rajin, paling hari ini. Tenang ya, ingat wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi dia apain dong? Ayo, disayangin kasep, nih saya pisan diramahin. Ulu rajin nih ya, mentang-mentang Ramadan, nanti Ramadan udah selesai Ramadan balik lagi. Ih, enggak usah gitu. Doakan atuh sing istiqomah. Ya, ini jangan rapet. Udah, kalau niat karena Allah, orang mau muji, mau nyaci, mau menghargai, mau tidak menghargai, apa urusan kita? Semuanya ujian. Orang yang menghargai ujian, orang yang tidak menghargai ujian, dua-duanya Allah yang menggerakkan ujian keikhlasan bagi kita. Tenang, hei lelaki, tenang ya, tenang, lakukan lillahi ta'ala. Orang mau ngomong apa saja, mau muji, mau nyaci, mau cicing baik, keun baik, anteng, Allah maha melihat. Ini serius hadirin. Ngurus anak, ngurus orang tua, berkhidmat di keluarga, ke istri, ke suami, pokoknya luruskan dulu. Ya Allah saya niat karena engkau. Nganter anak sekolah, ya Rob ini anak amanahmu, saya antar ke sekolah semoga engkau ridho. Belanja ya Allah ridho, saya sampaikan rezeki hamba-hambamu, saya niatkan semoga engkau ridho. Berapaan ini? 8.000, bayar 10.000. Ini kelebihan gak apa-apa. Si bapak cuma 2.000, orang lain mengasihnya 7.000. Keun jangan emosi. Karena nanti akan ada yang muji, ada yang nyaci, ya, ada yang menghargai, ada yang meremehkan, sama aja. Dua-duanya ujian dari Allah, ujian keikhlasan. Ada undangan buka bersama, datang, ya Allah. Rasul memerintahkan memenuhi undangan, saya datang karena engkau. Berbagi karena engkau. Rasulullah menganjurkan berbagi untuk buka. Kasih buka yang terbaik. Masya Allah hadirin. Taraweh di masjid ini bacaannya ringkas, masjid yang satu bacaannya panjang. Mau yang mana? Rinjang.
Ya disesuaikanlah. Kalau ingin pahala lebih banyak, kita tidak hafal Quran, ada imam yang hafal, kita ikut nebeng pahalanya. Benar? Nanti gimana dong kalau kepanjangan saya kan jadi ngelamun. Dengar ya, berapa banyak lagu yang kita tidak ngerti juga ngangguk-ngangguk, benar? Itu mah tahu unyil. Ya zaman orang senang lagu, berapa banyak lagu yang tidak mengerti didengerin. Ni ai wo i cheng pei gitu kan, ada lagu zaman dulu di Posma. Nggak ngerti, ikut. Kenapa Quran yang jelas pahalanya kita tidak ikut? Ikuti saja dan yakin Allah sedang melihat kita, sedang menyaksikan kita sedang sholat menghadap ke Allah, ada imam, dengerin saja, simak. Kalau belum paham ikuti, kalau belum bisa pegang mushaf. Ya Allah, saya tarawih karena Engkau, semoga Engkau ridho. Kuat hadirin, tapi yang tidak kuatnya tidak akan kuat tarawihnya. Allah yang menguatkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Jadi nggak usah heran. Kan ada yang suka nanya, kenapa ya saum Senin Kemis suka nggak kuat, tapi saum Ramadan kuat? Kira-kira kenapa? Tingkat kesungguhannya. Ya saya juga diuji nih ya, kalau saum Senin Kemis kan, Senin Kemis banyak yang ngundang ceramah. Kalau ngundang ceramahnya pada duhur udah yakin itu disuguhin ya kan. Jadi kadang-kadang niat saum tuh setengah hari, ada disuguhan ya. Ternyata enggak disuguhin, saya jadi lemes. Ada juga yang begitu, beliau husnudonnya saya saum, saya husnudonnya disuguhin, jadi rumit. Kata dokter Asep, kalau orang saum Ramadan itu sudah siapnya untuk sampai tamat. Beda dengan saum sunnah, kalau nggak kuat mau buka. Nah ternyata secara mekanisme tubuh, orang yang bulat ingin tamat, ingin makannya tuh diilangin. Nah orang yang nggak kuat, kepikiran terus makanan, jadi lapar. Jadi kalau kita betul-betul ingin cari keridhaan Allah, Allah yang menguasai tubuh kita akan menguatkan kita. Baca Quran lebih kuat, sedekah jadi lebih banyak, tahajud lebih aja. Kenapa? Karena memang mencari ridho Allah. Beda dengan yang niatnya diposting, ingin dipuji orang, ingin diketahui, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin dipuji. Itu sudah tidak akan kuat. Ilustrasinya begini, bumi ini berguncang. Lalu Allah menciptakan gunung, sehingga gunung ini bumi ini menjadi lebih stabil. Syariatnya ada gunung. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada. Apa? Besi. Dengan besi gunung rata. Ada yang lebih kuat dari besi? Apa? Api. Dengan api besi lumer. Ada yang lebih kuat dari api? Air. Dengan air api padam. Ada yang lebih kuat dari air? Siapa? Angin. Dengan angin air diangkat, dihempas, jadi badai itu oleh angin. Adakah makhluk yang lebih kuat dari angin? Ada. Orang yang memberi dengan tangan kanan
dan tangan kirinya tidak tahu. Itu ilustrasi orang yang ikhlas. Ini goal utama Ramadan, bukan hanya memperbanyak amal, tapi setiap sekecil apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala, termasuk ngobrol. Ini bagi yang rumah tangga, ngobrol dengan pendamping hidup, suami dengan istri, atau sebaliknya. Sebelum bicara niatkan, ya Allah, saya niat ngobrol ini karena Engkau. Gak akan keluar kata-kata jelek. Ya Rob, saya niat mau marah-marah karena Engkau. Gak jadi. Mau ngapain marah-marah? Tidak ada perintahnya. Ngobrol sama tetangga, saya berniat gibah karena Engkau. Mustahil. Kalau kita sudah meluruskan niat mau ngobrol silaturahim, gak keluar tuh kata-kata jelek. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu niat kita, menyaksikan kita berniat, akan menolong hati kita untuk tidak tergelincir. Tidak rumit dengan Allah hadirin, karena Allah maha dekat, maha tahu pikiran, hati, lisan, perbuatan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami menciptakan insan, wa nahnu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Jangan membayangkan Allah ada di tubuh kita, salah. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya Allah tahu. Jangankan di dalam urat leher, setiap sel berbelah juga Allah tahu. DNA, RNA, kromosom, semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Andai Allah dapati dengan taufiknya, kita berusaha ikhlas. Ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau, semoga Engkau ridho. Rasakan bedanya. Kita lebih kuat di dalam beramal. Mau sedekah, ya Rob, saya sedekah karena Engkau, semoga Engkau ridho. Rasakan bedanya. Akan lebih besar yang kita keluarkan. Karena setan tidak kuasa menggoda orang yang mukhlasin. Jadi tolong, Ramadan ini adalah mujahadah, melatih niat. Luruskan niat. Sampai cuman, ya Allah, semoga Engkau ridho, semoga jadi pahala akhirat. Begitu. Sekecil apapun yang kita lakukan, jangan lakukan kecuali luruskan niat. Baca Quran, beramal, sholat, nolong orang, senyum, kebaikan apapun, pastikan hanya untuk Allah. Wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sekian. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, tanya, silakan. Ini ada yang sudah siap itikaf di Eko 1? Sudah siap? Saya lihat itu ada beberapa gembolan di atas. Bantal, Bu. Ya, di atas dingin. Perkiraan hujan di atas jam 12 malam. Jadi kajian nanti mudah-mudahan belum hujan. Kita bisa pindah ke atas, lalu itikafnya dilanjutkan di masjid di atas. Kalau di sini juga boleh. Nanti jam subuhnya sudah ada siaran lagi. Sebelum subuh adalah muhasabah, zikrul maut. Lalu jam 5:30 mulai persiapan berangkat ke Eko Pesantren 2, ya, insya Allah.
suasana baru, gerak jalan hanya 3 kilometer. Ada nanjak, ada mudun, ya. Kalau mau ke Eko 2 nanjak, kalau ke Gerkalong mudun, ya. Tinggal milih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan, tadi kan dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini berlipat-lipat pahala. Khususnya apabila kita membaca Al-Quran, kalau hari-hari biasa maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 1 kebaikan dikali 10. Untuk bulan Ramadan, ya. Bulan biasa. Oh, bulan biasa. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita menambah ilmu lagi dengan membaca hadis-hadis, seperti saya sekarang baru memulai untuk membaca Riyadhus Shalihin. Nah, kalau baca Al-Quran itu mah udah biasa mungkin ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kan di dalam hadis juga ada Al-Qurannya, maksudnya tuh ada tulisan Arabnya. Nah, apabila kita membaca Arabnya itu gitu, apakah mendapat kebaikan juga enggak? Itu mungkin. Allah mengangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu tuh tinggi derajatnya, Bu. Kalau ibu ikhlas belajarnya udah nggak hitung-hitungan lagi, Bu. Mesti pahalanya banyak. Pahala belajar tentang hadis Nabi, di sana ada akidah, ada syariat. Baca yang banyak ya, Bu. Asal niatnya, ya Allah, semoga Engkau ridho. Semoga ini membuat Engkau ridho kepadaku. Semoga jadi bekal pahala akhirat. Nah, nanti kalau ibu ngitung pahala boleh, cuman gak usah ragu lah. Ya, bagus Bu, Riyadhus Shalihin tamatkan. Insya Allah. Terima kasih Al-Quran tamatkan dengan terjemahnya. Artinya ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pokoknya mujahadahnya latihan ikhlas. Seperti apa ikhlas itu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi murni, susu murni. Mau dikasih gratis susu murni 5 liter sehari bebas ongkir dari Sapi Bahagia. Tapi dikasih kotoran sapi sesendok tembok kegedean, sesendok kecil mau ujung sendok dikocekin oleh AA, diam-diam mau. Kenapa tidak mau? Karena ada pencampur. Makin murni, khalis, itulah yang makin disukai Allah. Walaupun hanya memungut sampah duri, tapi ikhlas, ya Rob, saya ambil duri ini karena Engkau. Ada yang ambil duri tapi nggak pakai niat. Kita harus pakai niat, karena bagi kita ibadah itu harus pakai niat. Ya Rob, saya ambil duri ini karena Engkau. Duh, Engkau yang menakdirkan saya lihat duri ini. Semoga Engkau ridho. Amankan. Allah lihat, boleh jadi itu yang membuat diundang umroh oleh Allah. Beneran. Baru pulang umroh kemarin, 8 bis yang sama-sama tuh. Perkiraan yang bayar sendiri itu mungkin cuma 10%-nya dari 300 tuh mungkin sekitar 30 yang bayar sendiri. Selebihnya enggak bayar sendiri. Ada yang dibayarin suaminya, ya. Kok ketawa? Dibayarin istri, ada yang dibayarin orang tua, ada yang dibayarin mertua, ada yang diongkosin anak, ada yang diongkosin mantu,
Ada yang diongkosin besan, ada yang diongkosi majikan, ada yang diongkosi atasan, ada yang menggantikan yang sakit, ada juga yang dapat hadiah. Kayak besok tuh ya, berangkat ke sana insya Allah 3 hadiah umroh akan disampaikan. Ada seorang jamaah ngeberangkatkan 8, ada yang ngeberangkatkan 24. Agustus besok gratis tuh mengongkosi 30 orang. Satu orang mengongkosi 30 orang. Masya Allah. Berarti yang diongkosi belum tentu punya uang cukup. Mungkin ada amal kecil ikhlas, Allah ridho, diundang. Turun dari sini semua nyari duri. Bukan begitu. Kokore, duh ya Allah, tampakkan duri umroh teh. Apa aja kebaikan sekecil apapun, besar kecilnya kebaikan bukan dari besar kecilnya perbuatan, tapi ikhlas tidaknya niat. Kecil ikhlas, besar di sisi Allah. Tempur sampai mati di medan perang, ria enggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi besar kecilnya amal itu sangat bergantung dari keikhlasan. Makanya mujahadah terpenting selama Ramadan ini ikhlas. Belajar ya, gini. Apa sih yang bikin orang gak ikhlas tuh? Ngarep-ngarep dari makhluk. Ingin agar orang lain tahu, ingin agar orang lain mengakui, ingin agar orang lain memuji, menghargai, mengagumi. Mau apa? Hah? Mau apa? Capek-capek pengen dipuji orang, hah? Enggak ngepek. Om udahnya, om lagi. Aku udah nyobain dipuji-puji, liar, malah jadi jerawat hadirin. Jadinya orang yang kebanyakan dipuji itu suka jadi enggak jujur kepada diri. Jadi merasa diri itu seperti apa yang dipujikan orang. Akibatnya sibuk, kan dipuji itu enak ya, edik, nagih. Pengen terus cari cara supaya orang muji kita. Ada yang cuman ingin dipuji oleh duniawi saja, dari mobil, kendaraan, penampilan, tapi makin ingin dipuji dengan amal, nah itu akan jadi kemurkaan Allah. Gini, wanita ingin disebut cantik, boleh tidak? Boleh tidak? Untuk siapa? Kelas 1 SMP belum nikah. Ini ibu-ibu, boleh tidak ibu ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Hah? Kenapa kami jarang lihat? Justru keluar dandan, pulang kucel. Wanita ingin kelihatan cantik memang fitrahnya. Kalau kita lelaki ingin kelihatan cantik, ya ada masalah, sakit. Tapi wanita ingin kelihatan solehah, beda lagi urusannya. Kalau ingin kelihatan cantik paling didempul, ya kan? Pakai bibir palsu, pakai bulu hidung palsu. Ya begitulah dengan beberapa kepalsuan. Tapi kalau ingin kelihatan solehah, zikir. Zikir ini hak Allah. Salatnya Allahu Akbar. Karena ada orang Bismillahirrahmanirrahim, digetar-getar karena ada yang dengar. Semua ini acting. Allah sangat tidak suka, karena ibadah itu hak Allah. Makanya hati-hati
Wanita ingin kelihatan solehah bisa menjadi wanita yang dibenci Allah, karena solehah itu hanya untuk Allah. Jelas? Jangan pamer ibadah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ada lagi? Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang ini, di tempat kerja saya setiap Ramadan itu suka ada donasi atau pengumpulan donasi melalui DKM perusahaan. Itu donasi itu yang dipotong itu dari bonus setiap karyawan, setiap bonus tahunan ya. Itu alokasinya untuk lingkungan sekitar, kemudian untuk aktivitas seperti lembaga dakwah itu semua pada dapat ya dari DKM. Itu sifatnya itu sukarela ya. Karyawan itu tidak dipungut, maksudnya potongan itu bebas gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu alokasinya buat saya pribadi ya? Apakah lebih banyak melalui perusahaan itu atau ke lingkungan sekitar tempat saya tinggal? Untuk alokasi bonus tahunan itu untuk potongannya gitu. Terima kasih. Untuk perusahaan yang membantu memotong itu bagus. Kalau nggak itu suka nggak mau ya. Jadi ke perusahaan dipotong bagus, buat di rumah potong lagi. Dua-duanya banyakin. Nyesel kenanya jadi habis nih duit. Kita mah rencana aja udah pelit ya kan. Jebet-jebet aja Pak, mumpung Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Ramadan tuh seperti angin. Pss, ringan. Gak usah nahan-nahan. Mana qasas sodaqotun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kalau Bapak sedekah jadi berkurang hartanya, catat Pak. Berapa yang Bapak sedekahkan? Sini catatannya, saya akan baca. Ya, udah segitu aja. Bagus Pak, yang di tetangga kirim. Jangan ragu-ragu. Jangan nunggu Syawal, Ramadan. Terakhir, ada lagi? Tidak ada? Apa Pak? Apa? Ini maksa. Saya juga lihat Pak. Aduh maaf ya. Jangan mengeluarkan sepatah kata pun yang bikin perasaan orang lain terluka. Maaf ya. Dimaafkan tidak? Nah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, bagaimana kiat untuk menghindarkan bersandar ke selain Allah, lebih ke, jadi selama ini ana mungkin pengangguran gitu, tiba-tiba ada pekerjaan yang memang datang untuk nanti di bulan Ramadan. Nah maksudnya adalah untuk memaksimalkan Ramadan mungkin agak sedikit berkurang di sisi sedekah uangnya, beribadahnya gitu, maksudnya kan karena memang harus dinas dan kerja kan, gitu. Tenang, kan dinas juga ibadah. Kalau niatnya ibadah, kecuali kalau dinas nggak pakai niat ibadah, ya cuman capek. Ya Allah, saya bekerja karena Engkau. Saya lakukan yang terbaik, semoga Engkau ridho. Saya di kantor ini jujur hanya karena Engkau yang memerintahkan jujur. Saya melakukan pekerjaan ini sebaik-baiknya, semoga Engkau suka karena Engkau menyuruh melakukan yang terbaik. Gak ada urusan dengan bonus, gak ada urusan dengan karir, tidak ada urusan dengan jabatan. Kerja, ibadah, selesai. Nanti saudara kelihatannya bekerjanya profesional sekali nih. Saudara tadinya mau diangkat jadi direktur utama,
Tapi kalau saudara direktur utama, saya jadi apa? Kata direktur tuh, ya tetap aja ya itu ya. Nah, nggak apa-apa. Udah dipuji tapi tetap aja nggak apa-apa. Kayak seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau panglima karena terlalu dielu-elukan, dikhawatirkan, dikultuskan, dicabut jabatannya jadi prajurit biasa, anteng we tetap tempur. Karena berjuang bukan karena karir, bukan karena jabatan. Latih. Kalau orang sakit hati karena puji caci nggak ikhlas. Ada orang, nggak ada orang, beda-beda nggak ikhlas. Sibuk ingin orang lain tahu juga mau ngapain? Ha? Orang lain tidak menghargai, sakit hati, nggak ikhlas. Orang ikhlas mah anteng, puji, caci, ember jatuh sama. Kalau kita dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti bukan karena Allah. Kalau karena Allah mah anteng hidupnya tuh, anteng gitu. Saya sambil ceramah gini bek hati saya tuh rasa ditumbukin, hai maneh gitu hente gitu katanya. Ada yang ngomong barusan ke hati saya tuh. Ampun ya Allah, sambil kebayang saya gini enggak ya. Nggak usah nyaci nanti saya jadi nggak ikhlas. Gitu Pak. Baik Ustaz. Latih ya, ini tidak sesederhana dengar ceramah. Kalau dengar ceramah langsung ikhlas semua, tuh saya gimana? Nggak ada lagi yang dengar ya. Jadi harus mujahadah, karena keikhlasan itu seperti ria, itu seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam legam di malam yang kelam, menyelinap terus. Ini saya sambil ceramah gini aja, peluang riaknya ada, sum'ah, ada pamer ini, banyak lah. Ya harus terus berjuang. Jangan meninggalkan amal karena takut riak. Sedekah nih 100 ribuan, udah ditutup-tutup, ada yang ngebisiki dari kanan, 100 ribu ya, rugi, masukin lagi. Neng kena 1.000 teh ikhlas daripada 100 ribu, itu termasuk penyakit hati. 100 ribu ya iya, masukin, dia ngelewat sana keluarin 200 gitu. Lagi tahajud, ada yang bangun, lagi tahajud, jadi teu ikhlas tidur. Itu mah sama ngaconya. Lagi saum, bapak lagi saumnya, ketahuan gelegek ngaco. Kalau orang tahu, Allah juga yang menguji kita. Itulah latih, jangan selalu ingin diketahui orang, perbanyak rahasia. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Orang ikhlas mah nggak ada masalah, nggak ada orang, sama aja. Allah ada. Yang ketiga, dipuji dicaci. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat karena orang. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Kalau kita beramal kemudian ingin, kalau beli teh orang langsung ngasih diskon ke kita, ya berapaan ya? 5.000 ya, saya kan udah 5 juz, didoakan saya ke orang, 5 juz nawar. Nggak boleh, karena kita beramal ingin diperlakukan spesial oleh orang. Dan yang selanjutnya adalah jangan ingin dibalas budi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berikan kami umur di bulan Ramadan ini, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Berikan kekuatan agar ibadah kami sempurna. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Jadikan setiap detik yang kami jalani di bulan Ramadan benar-benar hanya untuk-Mu ya Allah. Luruskan niat kami, apapun yang kami lakukan hanya mencari ridho-Mu.
Jangan biarkan ada niat yang lain di hati ini ya Allah. Tolong ya Rabb, luruskan niat kami. Jadikan semua kesibukan kami benar-benar adalah amal soleh yang Engkau terima. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Quran-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Mudahkan kami mendakwahkan Al-Quran-Mu. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal berkah. Berikan kepada kami ringan, nikmat dan ikhlasnya bersedekah. Ya Allah, bukakan segala jenis amal-amal soleh yang Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungi Ramadan ini dari segala ilmu dan amal yang tiada Engkau terima. Lindungi dari segala penyakit lahir wal batin. Lindungi dari segala bala dan fitnah. Lindungi kami dari apapun yang membuat hidup kami tidak barokah. Jadikan Ramadan ini jalan bakti kami kepada orang tua ya Allah. Jadikan Ramadan ini jalan maslahat kami bagi umat-Mu, bagi agama-Mu sebanyak-banyaknya. Rabbana Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Semoga besok kita bisa memasuki Ramadan. Setiap apapun yang dilakukan benar dan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.